Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan step by step tentang perencanaan corporate planning 5G di Pelabuhan Tanjung Merak dengan frekuensi 3.500, luas wilayah 0,669 km persegi. Yang pertama kita membuka program Atol, kemudian file, terus new, pilih from a document template. Kemudian pilih 5G multirate, lalu oke. Selanjutnya yang kita contreng cuma 5GNR. Kemudian oke. Lalu bagian file, klik import. Dokumen kita pilih folder data atol, kemudian data clutter, kemudian open. Lalu yang pertama kita pilih hide, kita open. Lalu klik index, kemudian open. Lalu pilih altitude. Lalu oke. Selanjutnya kita ke file lagi. Lalu import, klik import. Kemudian sekarang pilih yang clutter. Kita open clutter. Kita klik index, lalu open. Kemudian kita pilih yang clutter class, lalu oke. Selanjutnya kita klik file lagi, kemudian import. Lalu bagian data clutter hash, kita open hash. Selanjutnya kita klik file lagi, lalu klik import. Data clutter. Lalu kita di sini pilih map Jawa, lalu open. Yang kita pilih yaitu Jawa Jalan 1 dan Jawa Jalan 2. Kemudian kita open. Lalu bagian dokumen, kita pilih properti. Bisa terlihat tampilannya seperti ini yang menunjukkan projection itu WGS 84 dan displaynya juga WGS 84. Kemudian di formatnya seperti yang terlihat di layar ini. Lalu oke. Lalu step selanjutnya akan dijelaskan oleh Matrisi Khairi. Ya, untuk step selanjutnya kita langsung menuju ke eh, Geo. Setelah itu kita pilih online maps. Kita klik ke new. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Diklik, lalu akan tertera OpenStreetMap-nya. Terus di bawahnya itu ada server URL, itu bisa diakses melalui online.
Setelah itu kita oke. Setelah itu kita pilih zone, diklik langsung ke computing zone. Kita klik, terus kita ke draw polygon, akan tampilan di kelompok kita. Kita memilih bagian Pelabuhan Tanjung Merak. Ya, setelah itu kita langsung masuk ke parameters. Terus klik 4G atau 5G network setting. Setelah itu ke frekuensi. Kita klik, lalu pilih bands. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih N74. Kita klik, namanya Komsel 5G. Referensi frekuensinya itu 3500 MHz. Kita apply terlebih dahulu, langsung oke. Setelah itu kita menuju ke carriers. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita milih Komsel 5G, kita klik. Lalu tampilannya seperti ini. Frekuensi bandnya N74, duplexing metodenya TTT, ARFNC-nya 626.333, center frekuensinya 3500 MHz, downlinknya 3500 MHz, total width 100 MHz, downlinknya 100 MHz. Setelah itu kita apply, lalu klik OK. Setelah itu kita ke bagian radio network equipment. Terus kita ke antenas. Kita klik kanan, lalu ke group by, langsung kita pilih ke minimal min frekuensi megahertz. Lalu klik itu kita pilih minimal frekuensi 3500 MHz. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik, langsung muncul tampilan namanya Komsel 5G, physical antennanya 60 dek 16 dpi, manufakturnya Kathrein. Setelah itu half power bandwidth-nya 60, gain-nya 2 dpi, terus pattern-nya electrical tir-nya 6, electrical azimutnya 0, frekuensinya minimal 3500 MHz, maksimalnya yaitu 3500 MHz, komennya 2600 MHz. Setelah itu kita klik apply, langsung oke. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, makasih. Kemudian buat step selanjutnya yaitu kita ke bagian menu TMA, kemudian klik 2 kali. Setelah itu di menu TMA kita klik 2 kali Komsel 5G. Setelah itu di sini tertera tampilan, yaitu ada tampilan noise figure. Nah, di sini kita memakai noise figure-nya itu 9. Kemudian kita klik apply, terus oke. Nah, setelah itu kita masuk ke feeder. Kemudian feedernya kita memilih 7/8 feeder yang sudah disalin dan diubah namanya menjadi Komsel 5G. Nah, setelah itu di feeder ini kita mengubah loss per meternya yaitu 0,02. Setelah itu di-apply, kemudian oke. Kemudian setelah itu kita ke transmitter equipment. Nah, di sini transmitter equipment-nya kita sudah
copy default and not be equipment, kemudian rename Komsel 5G. Setelah itu di sini dirubah noise figure-nya yaitu 9. Apply, kemudian OK. Nah, setelah itu kita ke propagation model. Nah, propagation model yaitu kita expand. Setelah itu di sini kita memilih 3GPP 38,900 propagation model. Nah, setelah itu di sini karena kita memakai urban macro, maka kita memilih konfigurasinya itu urban macro. Setelah itu kita apply, kemudian kita OK. Nah, setelah itu kita ke stasiun template. Stasiun template kita expand. Setelah itu kita memilih Syscom 5G. Nah, di sini tertera menu yaitu di general, yaitu kita mengubah namanya sebagai Syscom 5G. Kemudian sektornya 3, hexagon radiusnya 79,1193 meter. Setelah itu kita mengubah height kategorinya 25. Kemudian main antenanya kita merubah seperti yang sudah diatur tadi, yaitu diberi nama Komsel 5G. Kita memilih Komsel 5G karena di sini banyak pilihan. Nah, setelah itu kita modelnya itu develop beamformer, kemudian transmisinya 128, receptionnya sama 128, kemudian kita ke path loss metric, yaitu kita main propagation modelnya kita memakai 3GPP 38,900 propagation model seperti yang sudah diatur tadi. Kemudian extend propagation modelnya juga sama. Kemudian kita main radiusnya 158, extend radiusnya yaitu 2 kali dari main radius yaitu 258. Setelah itu main resolusinya 100, kemudian extend resolusinya 200. Nah, setelah itu kita masuk ke transmitter. Kemudian di transmitter kita milih equipment. Nah, di sini equipment kita mengatur Komsel 5G yaitu pada TMA dan feeder. Begitupun juga transmitter seperti yang sudah diatur tadi. Kita memilih 5G. Kemudian kita feeder length-nya itu 35. Pada transmission, pada resepsinya 35 juga. Kemudian pada miscellaneous losses-nya itu 0. Kemudian pada reception juga 0. Kemudian di commit. Nah, setelah itu kita masuk ke menu cell. Nah, di sini ada beberapa yang diubah. Yang pertama yaitu karirnya. Kita rubah menjadi Komsel 5G seperti yang sudah diatur tadi. Kemudian setelah itu diversity support-nya kita memakai MUMIMO. Kemudian di sini radio equipment-nya kita memakai 5G NR radio equipment. Kemudian setelah itu kita merubah reuse distance-nya 158.239. Nah, setelah itu kita mengubah traffic numerology-nya yaitu memakai 3000 kHz. Nah, setelah itu kita klik OK. Kemudian untuk step selanjutnya itu kita ke map. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita di sini di pojok kiri kita memilih 5G NR dengan nama Syscom 5G seperti yang sudah kita atur tadi parameter-parameternya. Kemudian kita memasukkan jumlah set yang telah dihitung menggunakan link budget. Untuk jumlah set yang telah ditentukan menggunakan link budget yaitu kita menggunakan 10 site. Nah, setelah itu site-nya kita pindah ke sini area yang sudah di planning menggunakan draw polygon yaitu berjumlah 10 site. Nah, site ini kemudian diletakkan di sini dan kemudian dia akan memancarkan sinyalnya sesuai coverage-nya. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu network. Nah, di sini di menu network ini kita masuk ke prediction. Nah, prediction ini kita klik kanan. Nah, setelah itu kita new prediction. Kemudian masuk ke 5G NR. Setelah itu kita memilih downlink. Sorry. Kita masuk ke menu prediction. Kemudian prediction-nya kita klik kanan. Nah, setelah itu sebelum kita masuk ke new prediction, kita path loss metric calculation dulu, kemudian calculate. Nah, setelah itu kita di sini akan menunggu proses calculate-nya. Nah, setelah selesai, kita masuk ke prediction lagi. Nah, baru ke new prediction.
Nah, setelah itu kita masuk ke 5GNR, kemudian memilih downlink coverage. Nah, untuk downlink coverage ini tertera nilai SL, SS, RSRP, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita akan menampilkan nilai SSRSRP-nya seperti ini, coverage sinyal yang tercakup. Nah, kemudian kita di sini klik kanan. Untuk detailnya kita show histogram. Nah, di sini menunjukkan SSRSRP-nya di rentang nilai 0 sampai 25, kemudian kita ngambil rata-ratanya 0 sampai 15. Nah, di sini masuk ke dalam kategori baik setelah dibandingkan pada kategori tabel SSRSRP. Nah, kemudian kita masuk ke prediction lagi. Nah, prediksinya kita klik kanan, kemudian melakukan hal yang sama, pet loss calculation juga, kemudian calculate, dan kita juga di sini menunggu proses calculation. Kemudian setelah itu selesai kita klik kanan lagi, kemudian new prediction, 5GNR. Setelah itu kita memilih downlink quality. Nah, ini untuk downlink quality-nya yaitu nilai SSSINR, kemudian klik OK. Nah, di sini kita akan klik calculate. Nah, setelah ini kita akan menunjukkan gambarnya proses calculate. Terus habis itu OK. Apply, OK, kemudian calculate. Nah, di sini kita bisa tahu 5G downlink coverage-nya seperti ini tampilannya. Pancaran sinyalnya juga seperti ini. Kemudian kita bisa lihat detailnya di show histogramnya. Klik kanan, kemudian show histogramnya. Nah, untuk show histogramnya berada di 55 sampai 70. Nah, untuk rata-ratanya kita bisa simpulkan yaitu pada minus 75, di rentang minus 75, dan di sini termasuk ke dalam kategori baik, ada nilai SSSINR-nya. Nah, itu saja planning yang dapat disampaikan. Untuk planning yang tadi kita presentasikan terdapat beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama nilai RSRP-nya itu dalam kategori baik setelah kita membandingkan dengan nilai indikator dan nilai histogram pada indikator SSRSRP. Kemudian untuk nilai SSSINR-nya juga tergolong baik setelah kita bandingkan dengan nilai indikator dan histogram. Nah, untuk di sini dari hasil penelitian tersebut, di sini diperlukan penambahan G-Node B dikarenakan jumlah site yang berjumlah 10 pada wilayah Pelabuhan Tanjung Merak dengan luas wilayah 0,669 km kubik itu belum mencakup semua wilayah dengan jumlah site 10. Nah, di sini diperlukan penambahan jumlah site. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi